Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yaitu Fisika Dasar 1, yang mana ini adalah pertemuan yang kelima dengan materi ketiga, pokok bahasan besaran-besaran gerak. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa yang namanya skalar dan juga apa yang namanya vektor. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita masuk di pendahuluan dulu. Kita dapat mendeskripsikan gerak benda secara detail setelah mendefinisikan besaran-besaran gerak. Dengan adanya besaran gerak, maka kita akan mengetahui pada saat tertentu benda sedang berada di mana, memiliki kecepatan berapa, dan sedang bergerak ke mana. Besaran gerak adalah besaran fisis yang mendeskripsikan gerak benda. Besaran-besaran tersebut diantaranya adalah posisi, perpindahan, jarak tempuh, kecepatan, laju, percepatan, gaya, momentum linier, momentum sudut torka, dan sebagainya. Besaran gerak tersebut ada yang berupa besaran vektor dan ada yang berupa besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki besar, juga memiliki arah. Nah, apa yang dimaksud dengan besar itu adalah angka-angka seperti ini. Nah, misalnya perpindahan. Pesawat terbang telah terbang dengan kecepatan 350 km per jam ke arah utara. Nah, dia memiliki besaran dan dia juga memiliki arah. Oke, yang selanjutnya, kecepatan. Sebuah mobil sedang bergerak dengan kecepatan 70 km per jam ke arah selatan. Nah, ini juga adalah vektor yang mana dia memiliki besar dan juga memiliki arah. Dan gaya. Seorang pekerja sedang memberikan gaya ke atas 250 Newton untuk mengangkat sebuah barang. Jadi nilainya adalah 250 Newton dan juga arahnya ke atas. Nih, memberikan gaya ke atas. Nah, ini adalah contoh daripada besaran vektor. Lambang suatu besaran vektor dicetak dengan huruf tegak cetak tebal. Seperti ini yang untuk S, perpindahan, V untuk kecepatan, dan F untuk gaya. Dan jika ditulis tangan, dinyatakan dengan anak panah di atas lambang besaran S, V, dan F. Jadi ada tanda panah di atas hurufnya. Ketika menjumlahkan besaran-besaran vektor, arah vektor harus diperhatikan karena ada yang arah ke sebelah kiri kita beranggapnya itu minus dan juga sebelah kanan itu kita menganggapnya adalah positif. Jadi perlu diperhatikan daripada arah-arahnya. Oke, selanjutnya besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar dan cukup dinyatakan dengan sebuah angka dan sebuah satuan. Nah, kalau tadi vektor dia mempunyai nilai besaran dan juga arah. Tapi untuk skalar dia hanya memiliki besaran saja atau nilai saja. Nah, ini misalnya massa. Sebuah batu massanya 1 kg. Nah, dia hanya memiliki sebuah nilai atau besaran ditambah dengan satuan. Nah, untuk volume, sebuah botol air mineral volumenya 2 liter. Nah, ini juga sama. Dan untuk suhu di ruangan ini 27 derajat Celcius. Jadi semuanya ini hanya memiliki besaran saja tetapi tidak memiliki arah. Nah, jadi itu tadi perbedaan dari besaran vektor dan besaran skalar. Nah, lambang suatu besaran skalar dicetak dengan huruf miring. M sama dengan massa, V sama dengan volume, dan T sama dengan suhu. Besaran-besaran skalar memenuhi hukum berhitung, tambah, kurang, kali, dan bagi. Misalnya, 10 kg beras dari karung pertama dan 5 kg dari karung kedua menghasilkan 15 kg beras campuran. Nah, tadi di slide sebelumnya telah dikatakan bahwa untuk vektor kita harus memperhatikan arahnya. Jadi ada yang arah ke kiri itu minus dan yang ke kanan
itu positif, atau yang ke bawah minus, ke atas positif. Nah, untuk kalau yang skalar dia tidak memperhatikan arahnya karena untuk besaran skalar sendiri tidak memiliki arah, hanya memiliki besaran atau nilai saja. Nah, contoh lainnya, jika 20 butir kelereng dibagikan kepada 4 anak, masing-masing anak mendapatkan 5 butir kelereng. Nah, ini contoh-contoh dari skalar. Nah, untuk tabel 5.1, daftar beberapa besaran skalar dan vektor. Untuk ini, skalar, jarak, massa, waktu, suhu, nah, untuk dan lain sebagainya. Untuk besaran vektor, perpindahan, kecepatan, percepatan. Nah, perpindahan dari kota A ke kota B di arah utara, di arah selatan, dan lain sebagainya. Kecepatan dari kecepatan 50 km per jam ke arah utara. Percepatan juga seperti itu, gayanya bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut kita masuk ke posisi. Nah, untuk menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita harus menggunakan sumbu koordinat. Nah, apa itu sumbu koordinat? Nanti akan kita lihat bersama. Jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus, maka kita cukup menggambarkan satu sumbu koordinat saja. Apakah itu X saja, apakah itu Y saja, ataupun Z saja. Gerak semacam ini sering disebut gerak satu dimensi karena dia hanya maju, mundur, atas, bawah, dan sebagainya. Contoh gerak tersebut adalah gerak mobil saat di jalur lurus jalan tol. Jadi mobilnya lurus jalan ke depan terus. Dia tidak mundur ke belakang, nanti takutnya ditabrak. Kalau lagi kencang, berarti ngerem ke belakang, ya bahaya. Yang mana jalan tol itu dia itu harus kencang. Kalau pelan, nah itu biasa didatangi oleh patroli jalan raya untuk di jalan tol. Lanjut, jika benda bergerak pada bidang datar, maka kita memerlukan dua sumbu koordinat. Biasanya sumbu koordinat dipilih saling tegak lurus untuk menjelaskan benda yang bergerak pada bidang datar. Nah, apakah itu X dan Y yang selalu kita dengar? Gerak pada bidang yang memerlukan dua sumbu koordinat, untuk menjelaskannya dinamakan juga gerak dua dimensi. Nah, ini tadi yang di awal ini adalah gerak satu dimensi, yang ini adalah gerak dua dimensi. Gerak pemain bola, nah ini contoh-contohnya, gerak benda di atas meja, dan lain sebagainya. Nah, ini gerak pemain bola kiri dan kanan, tapi tidak bisa terbang. Seandainya pemain bola bisa terbang, nah berarti dia itu tiga dimensi. Melompat tidak termasuk dengan terbang. Oke, lanjut. Jika kita hanya menjelaskan gerak satu dimensi, maka sumbu koordinat yang digunakan umumnya adalah sumbu X. Jika kita bahas gerak dua dimensi, maka sumbu yang kita gunakan adalah sumbu X dan Y yang saling tegak lurus. Nah, pasti kalian sudah sering melihat yang namanya sumbu X dan Y. Jika kita bahas gerak umum atau gerak tiga dimensi, maka sumbu koordinat yang kita gunakan adalah sumbu X, Y, dan Z yang juga saling tegak lurus. Posisi adalah lokasi benda dalam sumbu koordinat. Jadi, sebelum menentukan posisi, maka sumbu koordinat harus ditetapkan terlebih dahulu. Benda pada tempat yang sama memiliki posisi yang berbeda jika kita menggunakan sumbu koordinat yang berbeda. Posisi adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda. Nanti kita akan lihat bagaimana yang dimaksud dengan ini, kalimat ini. Selanjutnya, pusat koordinat adalah titik potong semua sumbu koordinat. Jika lokasi benda diproyeksikan secara tegak lurus ke masing-masing sumbu koordinat, maka kita memperoleh tiga parameter. Nah, nanti ada gambar 5.1. Jika proyeksi tersebut memotong masing-masing sumbu koordinat pada lokasi X, Y, dan Z, maka kita katakan posisi benda adalah, ini R adalah posisi,
vektor, ada tanda panahnya, sama dengan IX tambah JYKZ. Nah, ini ada tanda topi. Jadi I topi, J topi, K topi. Yang mana I itu sama dengan X, J, Y, K, Z. Ini tidak bisa dibolak-balik. I, Y, J, Z. Nah, itu tidak boleh. Jadi sudah ada pasangannya masing-masing. Nah, R adalah vektor yang pangkalnya di pusat koordinat dan ujungnya di posisi benda. Nanti akan kita lihat gambarnya. X adalah komponen vektor R dalam arah sumbu X. Y adalah komponen vektor R dalam arah sumbu Y. Z adalah komponen vektor R dalam arah sumbu Z. Nah, I adalah vektor satuan. Nah, ini dia vektor satuan yang searah dengan sumbu X. J topi adalah vektor satuan yang searah sumbu Y. Dan K topi adalah vektor satuan yang searah sumbu Z. Nah, ini yang tadi telah dijelaskan bahwa R adalah posisi yang mana ini adalah vektor dan semuanya ini adalah komponen vektor dari posisi. Nah, oke, selanjutnya vektor satuan artinya vektor yang panjangnya 1. Atau ini dia, I sama dengan 1, J sama dengan 1, dan K sama dengan 1. Nah, ini dia gambarnya. Gambar 5.1, posisi sebuah benda dalam koordinat 3 dimensi. Nah, untuk Z ada koordinatnya, ini dia koordinatnya. Y ada koordinatnya. Sementara X juga ada koordinatnya. Nah, yang mana itu R-nya? Nah, R-nya itu ini dia R-nya. Sini dia, posisinya di sini. Yang mana pangkalnya berada di titik potong antara 3 sumbu koordinat. Sumbu X yang bagian bawah, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, ini bisa diputar-putar. Tidak seperti terpaku dengan model begini, Z-nya di atas, X-nya di bawah, Y-nya di sebelah kanan, itu enggak kaku seperti itu. Ini bisa diputar, Y-nya yang di sini, X-nya yang di sini, yang di bawah adalah Z-nya. Nah, ini adalah tampilan daripada vektor posisi atau untuk yang R, yang mana posisinya di sini, yang berdasarkan hasil potongan daripada koordinat dari masing-masing sumbu, yang pangkalnya berada di pertemuan antara semua titik koordinat, antara semua koordinat. Ini sumbu koordinat antara semua sumbu koordinat. Oke, lanjut. Nah, panjang vektor R menyatakan jarak benda dari pusat koordinat memenuhi dalil Pitagoras. Karena komponen saling tegak lurus, yaitu R sama dengan R, bisa juga seperti ini, ada tanda begininya, sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Tentunya yang jurusan IPA di SMA-nya itu sudah tidak asing lagi dengan namanya itu Pitagoras. Nah, ini berkaitan dengan segitiga Pitagoras. Yang mana modelnya biasa itu saya di sini tidak ada modelnya, tapi nanti kalian bisa cari bagaimana yang disebut dengan Pitagoras itu. Jadi biasanya itu dia mencari kemiringan modelnya seperti ini. Nah, ini yang dicari. Nah, makanya itu tadi rumusnya R sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 2, dan Z pangkat 2. Nah, ini dia. Dan harus ada tanda akarnya. Oke, lanjut. Nah, ini tidak usah dibahas. Kita tidak akan membahas ini, tetapi tetap ada dalam slide-nya. Saya Anda hapus untuk sekedar mau dibaca-baca saja. Nah, ini juga. Nah, ini untuk posisi X, Y, Z untuk di permukaan bumi. Ada rumusnya ini, R cos P cos lambda. Untuk X-nya R cos P cos lambda,
Y sama dengan R cos pi sin lambda, Z sama dengan R sin pi. Nah, dengan pi adalah sudut lintang, lambda adalah sudut bujur, R adalah jari-jari, 6.400 km adalah jari-jari bumi. Nah, kita masuk ke contohnya. Yang pertama, tentukan vektor posisi kota Jakarta yang memiliki koordinat geografis 6,1745 derajat lintang selatan dan juga 106,8227 derajat bujur timur. Nah, ini dia model untuk koordinat di permukaan bumi. Nah, tadi ada pi, ada lambda, yang mana ini R adalah vektor posisi. Nah, sama kayak gambar sebelumnya. Nah, dari contoh ini akan kita cari jawabannya, yaitu seperti ini. Nah, ini pi sama dengan, nah ini tadi nilai yang sebelumnya itu 6,1745 derajat. Nah, tetapi di sini dia ini dijadikan minus karena berada di kutub selatan. Sementara untuk lambdanya sama dengan 106,8227 derajat, dia itu positif karena berada di bujur timur. Nah, koordinat vektor posisi kota Jakarta adalah tadi itu X sama dengan 6.400. Nah, ini adalah jari-jari dari bumi dikali cos. Nah, cos minus 6, sekian-sekian dikali cos 106 sekian-sekian menghasilkan minus 1.841 km. Nah, untuk Y-nya sama dengan 6.400 kali cos minus 6, sekian-sekian kali sin sekian-sekian sama dengan 6.091 km. Sementara untuk Z-nya sama dengan 6.400 kali sin minus 6, sekian-sekian sama dengan minus 688 km. Jadi vektor posisi kota Jakarta adalah ini dia. R sama dengan minus 1.841 I karena dia di arah Y, X ditambah, dia positif. Nah, ini minus ya. Perhatikan. Nah, ditambah dia positif. 6.091 di arah J atau Y ditambah, nah ini minus, karena ini minus 688 kilometer. Jadi posisinya adalah ini dia. Nah, posisi kota Jakarta. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Nanti ini perlu diperhatikan sini, hati-hati dengan tanda minus dan plus. Ketika dia di sini minus, dikasih tanda kurung di sini untuk membedakan dia minus atau plus. Tetapi di setiap untuk perpindahan dari I, J, dan K itu selalu plus. Nah, ini kan dia plus, jadi tidak ada dalam kurungnya. Nah, ini dalam kurungnya kan dia bagian depan. Tapi ini bagian belakang, dia itu tetap digunakan, harus digunakan tanda kurung karena dia adalah minus. Oke, lanjut. Nah, apa pentingnya memahami posisi? Nah, jawabannya adalah hampir tidak ada teknologi canggih di dunia ini yang tidak menggunakan konsep posisi. Peluncuran roket, pesawat ruang angkasa, autopilot pesawat terbang, peluncuran peluru kendali, penentuan lokasi di permukaan bumi dengan peralatan yang bernama GPS, Global Position Satellite, dan pergerakan robot semuanya melibatkan perhitungan posisi. Nah, apa jadinya ketika tidak ada tentang konsep posisi, kita mau meluncurkan roket kita ke bulan, tapi malah
nyangkut di matahari. Wah, itu kan bahaya sekali. Nah, ini juga apa ini? Peluncuran peluru kendali. Kita mau menembak kota A, tapi karena posisinya tidak benar, itu tidak ada konsep posisi di situ, maka dia akan menembak pulau Y. Itu jauh sekali eh, melencengnya dari A ke Y. Nah, oke, selanjutnya. Bahkan gerakan cartridge printer yang kita gunakan sehari-hari sehingga diperoleh cetakan yang sangat teliti juga melibatkan pengontrolan posisi. Nah, itu sudah pasti. Oke, untuk selanjutnya tadi yang awal itu 5.1 adalah posisi, sekarang kita masuk ke 5.2 yaitu perpindahan. Manusia banyak memanfaatkan sifat gerak benda. Misalnya, gerakan air terjun yang dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik, gerakan alat-alat transportasi untuk memindahkan manusia dan barang, gerak planet mengitari matahari, gerak partikel udara yang menyebabkan suara dapat merambat, dan sebagainya. Jadi, adanya perubahan posisi benda merupakan fenomena yang penting bagi manusia. Perubahan posisi benda didefinisikan sebagai perpindahan. Nah, dia pindah dari mana? Dari posisi A ke posisi B, dari arah utara ke selatan, dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Nah, kita formulasikan perpindahan sebagai berikut. Misalkan sebuah benda mula-mula berada di titik A dengan vektor posisi R1. Beberapa saat berikutnya, benda tersebut berada pada titik B dengan vektor posisi R2. Kita mendefinisikan perpindahan benda dari titik A ke titik B sebagai berikut. Jadi rumusnya ini delta R21. Nah, sama dengan R2 dikurang R1. Jadi, posisi sesudah dikurangi dengan posisi yang pertama. Jadi, posisi kedua dikurangi posisi yang pertama. Nah, ini adalah simbol delta. Nah, tampak dari gambar 5.3 bahwa vektor perpindahan delta R21 adalah vektor yang pangkalnya berada di ujung vektor R1 dan kepalanya berada di ujung vektor R2. Nah, ini dia. Gambar 5.3, vektor perpindahan benda adalah selisih posisi akhir dengan posisi awal. Makanya tadi 2 dikurang 1. Perpindahan tidak tergantung pada lintasan benda, tetapi hanya ditentukan oleh garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini dia tadi R1 yang pertama. Nah, R2-nya di sini. Yang mana untuk delta R21-nya ekornya pangkalnya berada di R1 sementara kepalanya berada di R2. Jadi di sini tadi untuk gerakan dari lintasannya tidak berpengaruh terhadap posisi akhir, tetapi hanya ditentukan oleh garis lurus saja dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, oke, selanjutnya kita juga dapat menulis vektor R1 dan R2 dalam komponen-komponennya, yaitu vektor R1 sama dengan X1I ditambah Y1J ditambah Z1K. Nah, R2 sama dengan X2I tambah Y2J tambah Z2K. Selanjutnya, dengan X1 adalah komponen vektor R1 dalam arah X. Y1 adalah komponen vektor R1 dalam arah Y. Dan selanjutnya. Oke.
Oke. Nah, jika kita nyatakan dalam komponen-komponen vektor, maka kita dapat menulis vektor perpindahan sebagai berikut. Jadi, delta R21 sama dengan X2I tambah Y2J tambah Z2K dikurang X1I tambah Y1J tambah Z1K. Nah, di sini 2 semua. Di sini 1 semua. Ingat, tanda kurang. Sama dengan kita menggabungkan yang bagian I, yang bagian J, dan bagian K atau ZK. Jadi kita gabungkan semua. Jadi X2 dikurang X1, X2 dikurang X1I, nah ini dia I-nya, ditambah Y2 dikurang Y1J, ditambah Z2 dikurang Z1K. Nah, tadi sudah saya jelas sebutkan di slide sebelumnya, sini harus positif. Ini selalunya positif. Adapun nanti hasil akhirnya negatif, ya itu karena tadi posisinya ada yang minus, ada yang plus. Nah, jadi dia begini modelnya. Kita memisahkan dari yang bagian I, J, K, atau kita menggabungkan daripada I, J, dan K dari vektor posisi sebelumnya, dari perpindahan sebelumnya, bukan posisi lagi, kita bicara tentang perpindahan. Dari perpindahan setelah atau perpindahan dari tempat kedua ke yang pertama. Perpindahan adalah besaran vektor sehingga memiliki panjang dan arah atau besaran. Arahnya sama dengan arah kita melihat dari ujung vektor R1 ke ujung vektor R2. Besar perpindahan benda yaitu panjang vektor perpindahan adalah, nah ini selain yang perpindahannya ini, kita juga bisa menghitung atau mencari nilai besar perpindahan benda. Caranya itu delta R21 sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, ini masih menggunakan daripada Pitagoras. Ya. Nah, jadi di sini ada 2. Kita bisa menuliskan vektor perpindahan seperti ini. Dan juga kita bisa menuliskan besar perpindahan bendanya. Oke. Selanjutnya, untuk contoh 5.2. Setelah kita membuat sebuah sistem koordinat, ternyata sebuah benda berada pada posisi R1 sama dengan 8I ditambah 10J M meter. Ini meter. Jadi ini meter, ini juga meter. Beberapa saat kemudian, benda bergerak dan posisinya menjadi ini R2 sama dengan minus 5I ditambah 20J dikurang 15K meter. Nah, di sini kita lihat yang ada hanya I dan J, sementara K tidak ada. Nah, di sini I ada, J ada, dan K juga ada. Nah, bagaimana cara untuk berapakah vektor perpindahan serta besar perpindahan benda menggunakan rumus yang sebelumnya di slide sebelumnya. Nah, jadi bagaimana cara menghitung perpindahan ketika hanya ada I dan J di sini, tidak ada K-nya, tetapi yang di bawah ada I, J, dan K-nya. Nah, mari kita lihat jawaban di bawah ini. Nah, adapun rumus awalnya yaitu delta R21 sama dengan R2 dikurang R1. Nah, yang mana R2-nya ini minus 5I ditambah 20J dikurang 15K. Dikurang, ini karena ini kurang. Untuk yang R1-nya, 8I ditambah 10J. Nah, seperti yang tadi kita gabungkan yang I, J, dan K. Nah, di sini I itu 5. Nah, ingat minus 5
dikurang 8I. Ditambah, ini selanjutnya tambah 20, ini dia 20 dikurang 10J. Ditambah lagi, nah ini dia minus 15K. Nah, karena di sini tidak ada K-nya, maka dia itu dianggap 0. Jadi 15 dikurang 0K. Jadi hasilnya minus 5 dikurang 8 sama dengan minus 13I. Nah, ini 20 kurang 10 adalah 10, makanya dia jadi plus. Jadi 10J. Nah, ini 15 dikurang 0. Minus 15 dikurang 0. Hasilnya adalah minus 15K. Jadi, ini adalah vektor perpindahan daripada benda. Sementara untuk besar perpindahan benda adalah ini delta R21 sama dengan akar minus 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah minus 15 kuadrat. Nah, minus kali minus positif, ini positif, minus kali minus positif, sehingga nilainya adalah 494 meter. Oke. Nah, saya rasa cukup saja apa yang saya jelaskan untuk vektor posisi dan juga perpindahan. Nah, tadi kita sudah mengenal apa itu yang namanya vektor dan juga apa yang namanya skalar. Nah, nanti kita akan lanjutkan masih dengan pokok bahasan yang sama, tetapi beda lagi subbabnya. Nah, tadi ini posisi itu 5.1 dan juga untuk perpindahan 5.2. Nah, nanti untuk vektor ataupun skalar nanti untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari di mata kuliah lain, yaitu mungkin di mata kuliah kalkulus atau matematika teknik. Nah, di situ akan lebih detail lagi dipelajari tentang skalar, vektor ataupun ada yang namanya tensor. Nah, itu tensor itu lebih apa ya? Lebih lengkap lagi. Oke, saya rasa cukup saja apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semua dan juga bisa berguna buat kita semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.